Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua penonton Tingkan Media. Kita bersama lagi pada kali ini dan saya mengucapkan terima kasih oleh sebab kebersamaan Anda untuk kebaktian Sabat, walaupun kita belum dapat berbakti bersama-sama di gereja karena kita masih dilanda pandemik COVID-19. Walaupun begitu, mari kita katakan puji dan syukur kepada Tuhan sebab berkat-Nya yang selalu kita nikmati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari dahulu, kemarin, hari ini, sampai Maranatha. Untuk perbincangan atau diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang ke-7 dalam kuartal yang ke-4 tahun 2020 ini, bersama dengan saya perkenalkan Elder Robert Yongijal, Penetua Gereja SDA Parapat Darat. Apa kabar? Syukur, puji Tuhan, sehat walafiat. Terima kasih. Dan seterusnya Elda Jaibiogo, Penetua Wanita dan Keluarga Gereja SD Parapat Darat. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat saja. Syukur karena semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk pembelajaran atau diskusi kita pada kali ini dengan tajuk pelajaran penyembahan dalam pendidikan, saya ingin persilakan Elder Robert untuk terus saja membaca ayat hafalannya dan membawa kita semua untuk doa pembuka. Silakan Elder. Terima kasih Elder Robert, selamat pagi, selamat hari Sabat kita semua. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengambil ayat intipati kita pada Sabat ini yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29 mengatakan seperti demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Sekali lagi pada Sabat ini, kami bersyukur dan memuji nama-Mu di atas berkat pimpinan Tuhan yang sudah menjaga kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Dan pada Sabat ini, sekali lagi kami menyatakan syukur di hadirat-Mu, sebab kami sudah berada di sini untuk mempelajari firman-Mu di dalam pelajaran sekolah Sabat pada pagi ini. Tuhan di surga, sepanjang kami mempelajari firman-Mu pada Sabat ini, kiranya Roh Al-Kudus Tuhan, malaikat Tuhan terus bersama dengan kami, agar sepanjang kami belajar firman-Mu ini, Engkau memberikan kebijaksanaan pada kami untuk berbicara dan berkongsi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Elder Robert untuk doa pembuka sebentar tadi. Para penonton dan rekan panel diskusi sekalian, pelajaran yang ke-7 dalam suku tahun yang ke-4 tahun 2020 ini, seperti yang kita sudah katakan tadi, tajuknya adalah penyembahan dalam pendidikan. Dan saya teringat satu kata-kata yang disebut sebagai berikut. Dalam kehidupan manusia itu, pembelajaran itu bersifat sepanjang hayat. Artinya kita harus terus belajar di dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Dan itu menyangkut tentang hal pendidikan. Jadi di dalam kerohanian seorang Kristen, dia tidak dapat lari daripada terus mendapat pembelajaran melalui pendidikan Kristen. Dan penekanan pada Sabat ini adalah tentang intipati pendidikan itu sendiri, yaitu dalam kata penyembahan. Untuk bahagian yang pertama di dalam pelajaran kita ini, disebutkan sebagai berikut. Semasa di Taman Eden ketika manusia belum berdosa, penyembahan manusia itu kepada Tuhan penciptanya sempurna. Tetapi setelah dosa itu masuk, maka mulailah penyembahan itu kacau dan berlaku kepincangannya. Dan salah satu yang disebutkan
ialah terdapat di dalam Markus pasal 7 ayat 1 hingga 13, di mana Yesus menegur guru-guru agama dan orang-orang Yahudi yang melihat sebagai tindakan lupa membasuh tangan sebelum mengambil makanan itu merupakan satu hal yang menjijikkan dan najis, serta itu dipandang sebagai berdosa. Sedangkan dalam hukum Tuhan tidak menyatakan demikian. Nah, ada hal-hal tertentu yang telah berubah apabila manusia itu coba untuk mereka cipta sesuatu yang mereka pikir mereka mau lakukan untuk penyembahan Tuhan, sedangkan itu tidak berlaku. Nah, garis pelajaran kita yang seterusnya menyatakan tentang penyembahan. Menyatakan juga tentang apa yang terpesong dan apakah penyembahan yang benar dan kaitannya dengan keselamatan manusia. Jadi untuk bahagian ini saya mohon kerelaan Elder Robert untuk memperincikan intipati bagi pelajaran kita yang seterusnya. Silakan Elder. Terima kasih Elder Robert. Untuk pelajaran kita pada permulaan ini yang bertajuk kita semua menyembah sesuatu. Apabila manusia terpisah daripada Tuhan disebabkan oleh keberdosaan, hubungan manusia dengan Tuhan itu sudah jauh. Maka Tuhan meletakkan satu keinginan untuk membolehkan pencipta dan ciptaannya itu dapat berhubung semula dengan meletakkan keinginan untuk beribadah. Untuk beribadah. Tetapi apabila manusia ini diberi kebebasan untuk memilih, maka wujudlah pelbagai jenis penyembahan yang disembah oleh manusia. Kalau pada zaman dahulu, manusia menyembah pelbagai objek. Contohnya seperti matahari, binatang, ataupun patung. Dan masa kini, penyembahan manusia itu lebih lagi halus. Contohnya ada perkara-perkara yang disembah seperti lebih mirip kepada kuasa, ataupun kepada sesuatu alat yang mungkin dia terlalu taksub di sana sehingga kan mereka lupa kepada Tuhan. Apa agaknya? Mungkin salah satunya gadget ya. Iya. Gadget. Jadi semuanya itu telah membolehkan mereka itu terpisah jauh daripada Tuhan. Okay. Tetapi saudara sekalian, dalam hal ini bagaimana penyembahan ataupun siapa yang disembah yang sepatutnya, mari kita lihat seperti yang tercatat dalam Alkitab, yaitu kisah dengan 3 saudara, yaitu Sadrak, Mesek, dan Abednego, yang terdapat di dalam Daniel pasal 3. Di mana kalau kita melihat contoh ini, mereka dipaksa untuk menyembah patung. Tetapi oleh sebab ketiga-tiga bersaudara ini mengetahui bahwa Tuhan pencipta itu adalah Tuhan yang sebenarnya, akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak tunduk kepada paksaan, tidak menyembah kepada patung, tetapi mereka menyembah Tuhan yang sebenarnya. Dan kalau kita melihat inti daripada pelajaran di sini, di dalam pendidikan Kristen, penyembahan itu haruslah siapa yang kita harus sembah. Tentu sekali yaitu pencipta kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi saudara sekalian, seperti terdapat di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang kedua mengatakan, Tuhan itu begitu rindu untuk memanggil semula ciptaannya, sehingga dia menyatakan supaya ciptaannya itu beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Elder. Terima kasih. Dalam Wahyu turut menyatakan dalam ayat yang ke-6 tentang amaran Tuhan ya. Kemudian dia melihat, Yohanes melihat
malaikat terbang di tengah langit membawa Injil kekal dan disampaikan kepada penghuni bumi. Dia kata, takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakiman, sembahlah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ternyata kita harus menyembah kepada Tuhan yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih, tuntas sekali penerangan Elder Robert untuk bahagian yang pertama itu. Kita pergi terus dalam menyelusuri poin-poin penting dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, Elder Jaibi, penyembahan yang benar perlu disampaikan melalui pendidikan Kristen, ya. Itu sudah semestinya kan? Banyak kaidah boleh digunakan agar generasi kita di masa depan masih dapat mengerti dan menguasai apakah penyembahan yang benar. Dan tentu sekali dalam Alkitab, dalam Mazmur pasal 78 ayat 1 hingga 17 dan juga dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 ada menyebutkan hal-hal ini. Jadi barangkali Elda boleh perjelaskan intipati ayat-ayat ini, silakan. Terima kasih, selamat sahabat. Dalam pelajaran berikut kita dapat di sini bahwa tajuknya ialah umumkannya kepada anak-anak mereka. Kita tahu pada masa orang-orang Israel, salah satu alat yang mereka guna untuk menyatakan kebenaran Tuhan ialah nyanyian. Nyanyian, antara nyanyian yang ada ialah terdapat dalam Mazmur. Nyanyian Mazmur ini memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan Israel. Mereka baca semua cerita perjalanan hidup mereka, mereka nyanyikan dengan musiknya sekali. Jadi dalam Mazmur ini, Mazmur merupakan himpunan yang tertulis puisi dan lirik kepada lagu-lagu yang sampai sekarang kita masih nyanyikan. Antara sebab ini ialah anak-anak terutamanya mereka lebih senang memahami kalau dalam lagu. Walaupun sekarang, contohnya kalau kita nyanyi macam sekarang ada COVID kan, kita sudah bosan dalam dunia, banyak kesusahan. Kemudian kita ingat menyanyi, aku nyanyi bila aku teringat kesusahan pasti akan lalu. Nah, apabila kita menyanyikan lagu ini, kita akan di samping message itu sampai, kita akan terhibur. Dan begitulah kesannya dengan orang-orang Israel, terutama anak-anak mereka, di mana dicatat dalam Mazmur 78 ayat 1 sampai 17 mengenai kisah itu, mengungkapkan peranan pendidikan melalui nyanyian, pengajaran Asaf. Mereka ajarkan pada anak-anak Israel dan mengharapkan anak-anak mereka ini juga mengajar kepada keturunan mereka juga. Dalam ayat 7 khususnya dinyatakan bahwa nyanyian ini ataupun message itu disampaikan supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi di sana juga dia menekankan jangan mereka mengulangi kesilapan nenek moyang dulu. Kita tahu bahwa orang Israel, nenek moyang mereka sudah silap juga, gagal berpegang kepada Allah, berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi tujuan pelajaran ini ialah supaya anak-anak akan belajar mempercayai Tuhan dan mematuhi hukumnya. Untuk kita sekarang, kita diingatkan hal yang sama seperti yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 12. Ayat itu berbunyi, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi hal yang sama, orang Israel diingatkan untuk memberitahu kepada keturunan-keturunannya. Kita juga sekarang diingatkan supaya kita lebih tekun sebagai orang kudus untuk menuruti firman Tuhan dan iman kepada Yesus. Itu saja, terima kasih. Kalau kita lihat pada penyampaian pendidikan pada zaman orang Israel dahulu, banyak menggunakan musik dan juga syair, ya, yang menekankan intipati tentang Tuhan.
memperkenalkan Tuhan pencipta, menekankan tentang bagaimana Tuhan berurusan dengan umatnya, tentang mempercayai Tuhan dan penurutan hukum kan. Jadi mungkin ya di masa modern sekarang ini kita boleh menggunakan hal-hal yang lebih kurang sama dan mungkin lebih canggih lagi untuk membolehkan pendidikan itu sampai kepada generasi yang modern ini. Terima kasih Elder Jaibi untuk penerangan bahagian itu. Nah, kita masuk kepada satu hal yang lebih menarik. Kita selalu mendengar malah banyak sekali pengkhotbah yang tidak serik-serik. Malah mereka melakukan banyak panggilan dengan menggunakan satu kalimat yang begitu. Allah itu roh, maka orang yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ini adalah biasanya petikan yang diambil oleh banyak denominasi untuk menyatakan bagaimana bentuk perbaktian itu sebenarnya. Jadi Elder Robert, saya ingin mohon agar Elder Robert boleh membantu kita untuk memahami apakah dia yang disebut sebagai penyembahan dalam roh dan dalam kebenaran ini bersesuaian dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga 26 dan tulisan Ellen G. White The Desires of Ages muka surat 189. Terima kasih sekali lagi Elder. Baik, dalam pelajaran kita yang selanjutnya ini kita boleh lihat atau boleh merujuk di dalam Yohanes pasal 4 bermula ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-26. Cuma saya akan ringkaskan di sini tentang apa yang terkandung di dalam ayat ini. Ini adalah mengisahkan perbincangan di antara Yesus dengan seorang wanita Samaria yang secara kebetulan wanita Samaria ini sedang menimba perigi atau mengambil air di dalam perigi. Dan pada waktu itu Yesus juga berada di sana, tetapi mereka ini saling tidak mengenali. Dan apabila mereka sudah berbicara dan terus akhirnya di dalam ayat ini mengatakan bahwa wanita Samaria ini telah mengenali Yesus itu sebagai Mesias dan juga adalah kebenaran. Baik, apa yang saya nak tekankan di dalam pelajaran yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 7 sehingga 26, ada dua perkara utama yang sangat ditekankan di sini, yaitu yang pertama ialah roh dan yang kedua adalah kebenaran. Baik. Roh adalah ibadah ataupun menyanggupkan kita atau menggerakkan kita supaya ibadah kita adalah hasil daripada cinta kita kepada Tuhan itu sendiri ataupun kasih kita kepada Tuhan dan mungkin kita mengalami pengalaman pribadi. Seperti yang berlaku dengan wanita Samaria ini, walaupun dia tidak mengenali siapa itu Tuhan yang sedang dia berbicara, tetapi akhirnya apabila dia mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias, akhirnya dia percaya sebab itu adalah gerakan ataupun pekerjaan roh. Kemudian yang kedua ialah dari kebenaran. Baik. Bila dia mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias, mengenali Tuhan apa yang perlu dia lakukan. Kemudian ibadah yang sejati adalah hasil daripada kita mengetahui dan juga harus kita mentaati. Baik, saya ingin mengambil satu ayat di dalam pelajaran kita hari ini yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24 mengatakan seperti ini. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi inilah yang terjadi di antara Yesus dan wanita Samaria itu. Apabila wanita Samaria itu mengenali Yesus, maka dia mengenali dan dia menurut apa yang difirmankan ataupun apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa wanita itu
berlaku atau peristiwa itu berlaku pada waktu mereka berada di perigi, akhirnya wanita Samaria itu menurut atau mengikuti Yesus. Satu penjelasan yang cukup baik daripada Elder Robert mengenai pengalaman wanita Samaria bertemu Yesus di perigi Yakub. Yakub. Dan jadi kita dapat simpulkan Elder JB bahwa dari penerangan tadi, dalam roh bermaksud kita menyembah Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita kenal dan mengasihi Dia. Dan kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan seterusnya, dalam kebenaran maksudnya adalah kita sekarang sudah mengetahui apa yang benar mengenai Tuhan kita. Dan kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu lengkaplah penyembahan bagi orang yang mengenal Tuhan dan dapat mengasihi Tuhan yang dia kenali. Itulah sebabnya ayat itu katakan tadi, Elder Robert katakan, Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi mudah-mudahan dalam peribadatan kita harus punya ada ini dua, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita pergi jauh lagi sedikit di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ada satu peristiwa yang dicatatkan di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 1 hingga 36, panjang ayat ini. Tapi ini adalah kisah bagaimana Raja Daud memimpin bangsa Israel untuk melakukan pujian dan penyembahan dan perbaktian kepada Tuhan. Nah, untuk bahagian ini saya persilakan sekali lagi Elder Jaibi untuk memberikan kepada kita intipati daripada bahagian pembelajaran kita yang seterusnya ini. Terima kasih. Dan pelajaran hari Rabu ini menyatakan mengenai keindahan kekudusan, dan seperti yang dikatakan oleh Elder Robert tadi, terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat 1 sampai 36. Dalam kisah ataupun catatan dalam Tawarik tersebut, kita simpulkan bahwa tempat penyembahan mereka orang-orang Israel dahulu ialah kemah suci saja. Oke? Kemah suci ialah tempat di mana orang-orang Israel boleh bersama-sama dengan Tuhan. Tempat Tuhan tinggal bersama Israel purbakala. Dan tempat ini juga tempat untuk rencana keselamatan dinyatakan. Oke? Kalau sebelum itu manusia boleh bercakap direct kepada Tuhan. Tapi pada masa peristiwa di dalam Tawarik ini, mereka sudah ada membina tempat penyembahan, yaitu di kemah sahaja. Okay? Dalam pendidikan penyembahan, kita harus menyatakan Yesus. Okay? Kalau dulu di dalam tempat kemah suci itu, mereka menyatakan Tuhan. Mereka belum cakap mengenai Yesus. Okay? Hanya Tuhan saja yang mereka katakan, tetapi sebenarnya pada masa yang sama mereka menyatakan Yesus dan rencana keselamatan. Okay? Rencana keselamatan yang telah direncanakan oleh Tuhan, yang mati untuk menembus dosa manusia. Okay? Jadi Tuhan itu layak menerima pujian dan penyembahan. Dalam ayat 29 ditekankan bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oke, orang Israel purba di tengah-tengah bangsa yang lain, mereka ini bangsa-bangsa yang lain itu mengamalkan kejahatan seperti penyembahan berhala dan sebagainya. Mereka di tengah-tengah. Walau bagaimanapun Tuhan mengharuskan mereka menjadi sebuah negara yang suci. Okay? Suci dalam hati dan juga dalam pikiran. Inilah yang memberikan makna dan keindahan ibadah mereka di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah cabaran orang-orang Israel dahulu, dan para nabi berulang-ulang mengingatkan mereka untuk
ataupun para nabi itu menentang umat yang menyembah Tuhan pada masa yang sama terlibat dalam aktiviti duniawi. Mereka aktiviti duniawi ini membawa kepada kemerosotan kerohanian dan mengheret mereka jauh daripada Tuhan. Kita tahu cerita orang Israel memang ada banyak mereka yang sudah jatuh kan. Jadi dalam pelajaran ini hal yang sama kita dapat pelajaran di sini sekarang bahwa kita harus menyembah Tuhan dengan suci dalam hati dan pikiran dalam penyembahan kita. Jangan terlibat dalam sebarang aktiviti dunia yang nampaknya seronok, menguntungkan, menggembirakan, tetapi boleh mengheret kita kepada kejatuhan. Inilah pelajaran yang saya lihat di dalam pelajaran ini. Penerangan itu sudah tuntas. Bagaimanapun masih ada sedikit untuk kita ulang sedikit ya, supaya kita dapat memberikan diri kita kepahaman yang lebih utuh. Pertama, dalam penyembahan orang-orang Israel itu, mereka melakukannya dengan berpusatkan kepada kemah suci dan tabut perjanjian. Jadi, Elder Robert, yang kemah suci dan juga tabut perjanjian itu adalah gambaran kepada kemah suci dan juga tabut perjanjian yang ada di sorga ya. Jadi maksudnya pusat kepada penyembahan mereka itu adalah kesucian di mana Tuhan ada di dalamnya. Jadi maknanya Elder Robert tidak salah kalau kita buat satu garis kata seperti ini, bahwa di dalam penyembahan itu kalau fokus kita lari daripada Tuhan, artinya ada sesuatu yang kurang di dalam penyembahan ini ya. Oke, jadi seterusnya adalah di dalam penyembahan ini kita lihat Raja Daud telah melibatkan seluruh daripada umat Israel itu bersama-sama dalam penyembahan ini. Khususnya di dalam 1 Tawarik ini kan, pasal 16 ini. Jadi penyembahan ini haruslah sepatutnya membawa dan menarik seluruh umat Tuhan, atau dalam konteks kita sekarang keluarga Kristen ataupun keluarga kita sendiri, agar terlibat di dalam secara aktif dalam penyembahan Tuhan yang kudus itu. Jadi saya pikir itu nilai tambah sedikit yang kita boleh lihat di dalam bahagian ini. Nah, di dalam penerangan Elder J.B. sebentar tadi ada disebutkan tentang beberapa pemimpin Israel yang jatuh, yang mana bermula dengan mencampur adukkan urusan Tuhan dengan urusan manusia. Ya, jadi di dalam pelajaran yang seterusnya ini memang diterangkan oleh pelajaran sekolah sahabat kita bahwa orang Israel ini dikelilingi dengan semua bangsa yang menyembah dewa-dewa, menyembah patung, dan berbagai bentuk sembahan. Dan yang paling jijik adalah mereka sanggup mengorbankan anak sendiri untuk disembahkan kepada dewa-dewa mereka. Dan yang hairannya, ada sebilangan bangsa Israel ini yang terikut-ikut malah menjadi sebagian daripada mereka. Walaupun jelas Tuhan sudah menyatakan bahwa mereka harus melakukan penyembahan yang benar seperti yang diajarkan kepada mereka. Nah, di zaman modern ini banyak lagi bentuk penyembahan yang lain yang berlaku. Dan sebelum saya meneruskan, saya mau bertanya kepada Elder berdua. Apakah kira-kira contoh-contoh penyembahan modern yang mempunyai status yang sama dengan dewa-dewa dan patung-patung yang disebutkan di dalam perjanjian lama ini? Dewa-dewa modern. Iya, sembahan yang kalau zaman dahulu pemujaan manusia itu mungkin lebih kepada patung, matahari, ataupun sampai yang tadi itu sampai menyembahkan anak. Tetapi pada zaman sekarang ini, yang zaman modern ini, saya melihat dia lebih halus lagi. Macam mana yang halus itu? Sebab kita melihat apabila manusia itu tambah pengetahuan,
maka cara penyembahan itu bukan semestanya kita nampak dia menyembah patung dan sebagainya. Tetapi apabila seseorang itu terlalu meminati sehingga taksub kepada sesuatu benda, mungkin dari segi kuasa, itu juga boleh menyebabkan salah satu daripada terpesong juga. Sehingga dia lupa kepada Tuhan yang sebenarnya. Ataupun mungkin juga berlaku seperti penyembahan seperti memuja orang yang terkenal di dalam politik, di dalam pesukan, musik dan sebagainya. Jadi ini saya melihat kepada lebih halus lagi cara manusia itu memuja, walaupun kita nampak dia bukan dipuja secara terang-terangan seperti menyembah patung, tetapi saya lihat itu juga salah satu cara mereka terpesong kepada Tuhan. Jadi konsepnya di sini adalah apa saja yang kita agung-agungkan melebihi Tuhan itu, dia adalah dewa dan patung sembahan. Oke. Jadi maknanya kalau kita terlalu obses kepada gadget, apa saja pun dia boleh jadi satu bentuk dewa atau patung sembahan yang lain. Oke. Jadi benarlah bahwa tipu muslihat setan itu juga sungguh luar biasa, mengikuti arus pemodernan pemodernan dengan banyak tipu helanya. Nah, kita lihat ada lagi kehebatan intelektual dunia, mencipta berbagai teori, falsafah, sains, maths dan sebagainya. Dan itu menjadi satu mercu tanda kebijaksanaan dan juga kemajuan seseorang. Sedangkan apa yang dibawakan oleh falsafah-falsafah dan teori-teori ini adalah bertentangan dengan Alkitab. Dan dewasa ini ada cobaan untuk memasukkan benda-benda seperti teori dan falsafah ini ke dalam rutin perbaktian yang menyebabkan kerusakan kepada sistem penyembahan yang benar. Maksudnya Elder, dia campur adukkan Iya. di dalam peribadatannya dengan duniawi. Iya, itu yang saya maksudkan. Dan ini banyak berlaku dan menjadikan satu benda yang kacau. Seperti tadi kita membaca di awal bahwa orang Farisi mencampur adukkan adat istiadat sehingga tidak membasuh tangan pun menjadi satu dosa sudah. Nah, ini juga satu benda yang sangat berbahaya. Dan untuk agak-agaknya untuk kita dapat mengelakkan diri daripada terjerumus dalam hal seperti ini, yaitu mencampur adukkan hal-hal teori-teori falsafah yang tidak sepatutnya masuk di dalam perbaktian dan urusan penyembahan kita dengan Tuhan. Apa yang wajar kita lakukan? Saya rasa kita harus berfokus kepada firman Tuhan. Sebab kalau kita berfokus kepada firman Tuhan, semua mungkin apa yang kita bawakan itu kita ada jawabannya di sana, sama ada ya betul ataupun tidak betul. Jadi Alkitab ini sangat penting untuk kita pelajari lah. Maknanya kita harus kembali kepada konsep bahwa diri kita ini harus punya roh dan kebenaran. Supaya kita dapat mengenal pasti dan mengikis semua anasir-anasir yang boleh memesongkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita sudah hampir sampai di penghujung perbincangan Sekolah Sabat untuk pelajaran kali ini. Dan saya lihat ada beberapa perkara yang ditekankan dalam pelajaran ini. Yang pertama adalah penyembah yang benar adalah mereka yang mentaati sepenuhnya firman Tuhan. Umat yang diselamatkan adalah mereka yang sepenuhnya mentaati firman Tuhan. Dan tentu sekali itu bermaksud bahwa umat Tuhan yang benar sentiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan apakah roh dan kebenaran itu? Roh adalah berarti kita menyembah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dan kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Malah kebenaran pula adalah pengetahuan yang benar dengan Tuhan dan kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan pribadi kita. Dan
hati-hati kita sebagai anggota gereja, kita pemimpin jemaat ataupun pemimpin di peringkat yang atasan, kita harus sentiasa muhasabah diri supaya di dalam kita membawa jemaat kita atau keluarga kita dalam penyembahan, pastikan penyembahan itu adalah tulen dengan Tuhan dan berlandaskan kebenaran dan juga roh. Karena Ellen G. White menyatakan di dalam ringkasan Spiritual Gift volume 2 ayat di muka surat 22, hati-hati katanya. Hati-hati dengan pengaruh-pengaruh seperti mencampur adukkan penyembahan kepada Tuhan itu dengan benda-benda duniawi. Untuk menutup pembelajaran sekolah Sabat kita pada kali ini, kita ingin mempersilakan Elder JB untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa, penonton dan yang ada di sini kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan tinggi di surga, kami begitu bersyukur pada pagi ini kami telah belajar mengenai satu pelajaran yang begitu penting. Bantu kami supaya pelajaran ini dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami. Apabila kami mengenal Tuhan, kami tidak terpesong dari segala gejala-gejala yang sedang bermaharajalela di sekeliling kami, dan kami dapat pendidikan yang betul melalui firman Tuhan, dan kami dapat sampaikan kepada setiap anak-anak dan juga keturunan-keturunan yang lain, supaya mereka juga mengenal siapakah Tuhan, dan siapakah yang Tuhan mereka muliakan, yaitu Tuhan yang telah kami sembah, seperti yang terjadi pada zaman Israel dahulu sampai pada masa sekarang. Terima kasih ya Bapa, sebab Tuhan meneguhkan kami. Tuhan juga memberikan berkat-Mu kepada setiap umat-umat Tuhan yang sedang menonton siaran ini, agar mereka sentiasa dapat diberkati dengan iman yang teguh dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih, kami serahkan doa di tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, tentunya kita mengucapkan berbanyak terima kasih dengan kehadiran bersama kedua elder di dalam membantu kita memperbincangkan dan memberikan intipati pelajaran sekolah Sabat yang ke-7 bagi kuartal yang ke-4 tahun 2020 ini. Terima kasih Elder Robert. Ya. Terima kasih kepada Elder JB untuk perkongsian bersama. Terima kasih kepada kru rekaman dan penerbitan Tingkan Media yang selalu bersama-sama dengan kita untuk memastikan siaran pembelajaran sekolah Sabat dewasa ini dapat terus kita nikmati dimanapun kita berada. Kepada seluruh jemaat Tuhan di mana saja Anda pada saat ini, semoga kasih Tuhan dan damai sejahtera Kristus sentiasa bersama dengan Anda. Dan akhir kata, jangan lupa like, share, dan subscribe kepada rakan-rakan yang lain supaya kita semua dapat menikmati berkat Tuhan menerusi program pembelajaran sekolah Sabat melalui Tingkan Media. Tuhan memberkati, kita bersua lagi di rancangan yang seterusnya. Amin.